Muka-muka lunas sakit, muka-muka panjang umur, muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala berkat maulid antum dijadikan orang yang husnul khotimah, dan semoga antum semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diluaskan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ja'ala maulidan syafa'atan lana wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra min al-asbab ma taqumu bi tilka al-ukhuwah wa tastamiru ala madal awqat wal azman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah dzul quwwati wal qahri was sultan. أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الإنس والجن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد. Sebagai kaum mujahidin, tuan rumah Bapak Anwar sekeluarga, moga-moga oleh Allah Subhanahu wa taala apa pun hajat-hajat sareng Allah kabulake. Badan kaula mujahidin al-Ustaz Maulidi, al-Ustaz Rohib, dan juga yang saya hormati juga Al-Habib Husain Al-Badri, badan kaula mujahidin Al-Habib Hilmi Al-Baiti, badan kaula mujahidin Al-Ustaz Muslim, Al-Ustaz Wahid, Haji Sambil Alidin, Laura Yahya, Al-Ustaz Al-Quran, dan sedajah tidak bisa kita sebutkan situ. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa ajudan sedajah. Moga-moga sareng Allah Subhanahu wa taala antum sedaya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan umur yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala, kau sedaya bisa dikumpulkan dalam satu tempat yang mana kita menggembirakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Kanjeng Nabi ini bersabda, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, aku yang akan memberinya syafaat. Moga-moga sehati kata ibarin syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga oleh Kanjeng Nabi parengin oleh keberkatan sedaya mempel Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mempel sekalian parengin keberkatan mempel di kalian seterusnya. Moga-moga amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga motor sekelangkung kepada tuan rumah sehingga kita bisa silaturahmi, karena apa silaturahmi adalah suatu kebanggaan bagi kita. Apa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan silaturahmi saja kita satu diluaskan di dunia. Belajar kisah, moga-moga rezekinya lancarin, tangan berima sakit, ampun, insya Allah kabulakin salam Allah Subhanahu wa taala. Berkat kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bukan hanya diluaskan rezekinya, akan tetapi dipanjangkan umurnya. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat maulid ini, oleh Allah Subhanahu wa taala antum dipanjangkan umurnya. Bukan hanya dipanjangkan umurnya, akan tetapi diberkahkan dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang namanya keberkahan bukan hanya pada diri kita,
bisa jadi istri kita, anak kita dijadikan berkah. Subhanallah. Ini menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Maka Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar berkata, bahkan Sayyidina Abu Bakar ini al-mubashiruna fil jannah, yang 10 yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Bahkan mengatakan barang siapa yang berinfak di maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi. Apa itu rafiqi? Yaitu temanku nanti di surga. Subhanallah, antum sengaja dijadikan orang yang mulia dan bersama nanti di surga bersama Sayyidina Abu Bakar. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Bahkan bukan hanya Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan, "Man aqama maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam." Kata Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menghidupkan Islam. Sudah di sini ada tubuh. Semoga yang memukul tubuh, yang bersiar, yang berqasidah oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah, berkah, inayah dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum nikah semoga cepat mendapatkan jodoh. Amin ya rabbal alamin. Aduh amin ya rabbal, berarti banyak yang belum dapat jodoh. Moga-moga ada yang mau nikah boleh curhat. Nikah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau pernah Al-Habib Zain Baharun mengatakan, kau dalam itu gak sakit untuk ngajar tufuk dan alhamdulillah semakin Al-Ustaz Sofi bisa mengembangkan hadrahnya dan berkolaborasi. Alimul tufuk ini Islam. Saya pun Habib Zain Baharun ini kan ada bu. Alimul tufuk ajarin tufuk mereka. Maka mereka bisa mengangkat si Al-Islam. Dan mereka ngolot dan juga istri Al-Islam. Subhanallah, oleh sengaja bisa menghidupkan, yaitu dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mahallul qiyam, bahkan dengan mahallul qiyam saja Rasulullah hadir kepada diri kita semuanya. Dan semoga hati kita tersentuh dengan syair-syair qasidah, dengan lantunya dan dengan pukulan hadrah, hati kita tersentuh, bisa menjadi lembut hatinya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kenapa? Di dalam hadis mengatakan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman tahrum biman yahrum alaina atau biman tahrum alaina. Kamu mau tahu enggak orang yang diharamkan masuk neraka adalah siapa? Orang itu adalah sahli qoribin, yaitu orang yang selalu menggampang urusan, hatinya yang lembut. Dengan salawat kita juga bisa dilembutkan hatinya. Bahkan yang bersalawat saja satu kali sallallahu alaihi wasallam, bahkan memerintah kepada malaikat untuk bersalawat kepada kita 10 kali lipat. Bahkan bukan hanya berupa doa kepada kita semuanya, akan tapi itu satu salawat dibalas 10, bahkan bisa menghapus dosa kita, wa asra anhu khati'at, dan juga asra khati'at, jadi juga dihapus dosa 10 kali. Bahkan wa rufi'at anhu darajat, bukan hanya kesalahan-kesalahan kita yang dihapuskan oleh Allah, akan tetapi bisa diangkat derajat-derajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Utsman, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida waq'at badrin Hunain. Bahkan Sayyidina Utsman mengatakan, barang siapa yang berinfak saja, banyak berupa, nanti saya akan membahas tentang apa yang kita baca, makanan-makanan yang kita baca, nanti ada imam yang menjelaskan juga.
maka seakan-akan kita berada di perang Badar dan Hunain. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin, kita mendapatkan pahalanya. Itu Sayyidina Utsman. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, man aqdama maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababan mencerati sebabnya yang kita baca, selawat kita yang kita kumpulkan semuanya, itu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Sayyidina Ali yang mengatakan, la yakhruj minad dunya illa bil iman, tidak akan keluar dari muka bumi ini kecuali dalam keadaan iman. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga antum semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal. Bahkan masuk surga wa idul jannah biwal hisab, masuk surga tanpa hisab. Gara-gara apa? Gara-gara bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita bisa duduk bersama para ulama di sini. Mohon maaf apabila saya tidak bisa menyebut satu persatu. Subhanallah, antum ada yang sudah haji, bahkan antum kita tidak bisa. La tahtakimu mangkuna atau baina kulli syai'in wazir. Janganlah engkau remehkan setiap orang, karena setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan. Di antara itu ada Habib kita, subhanallah, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita pandang satu kali karena cinta karena Allah, maka khalaqallahu malaikat yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Bahkan Allah menciptakan satu malaikat untuk memintakan ampun dosa sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga dijelaskan, bukan hadir seperti ini, berkumpulnya saat ini itu merupakan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita ditakdirkan semuanya masuk neraka, akan tetapi satu yang ditakdirkan memang husnul khotimah, semuanya menjadi husnul khotimah berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Hasan Basri mengatakan, wuditu law kana misla jabalin jabal fa'anfaqtuhu. Dikira maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan Basri, yaitu andai kata aku mempunyai segunung hartaku, maka aku akan infakkan untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Hasan Basri. Dan subhanallah, yang masak, yang menyiapkan, subhanallah, nanti ada rincian-rinciannya. Bahkan Imam Junaid mengatakan, man hadra maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'zama qadrahu. Barang siapa yang hadir karena kelahiran Nabi Muhammad SAW, di situ ada majlis, ada perkumpulan karena menghormati maulid Nabi, dan di situ wa'adhama, dan mengagungkan semampu kita, baik itu dari hadir kita, baik itu yang menyiapkan. Subhanallah, kalau fazal iman, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Antum semuanya yang hadir, yang menghormati undangannya juga termasuk orang-orang yang beruntung. Itu Imam Junaid al-Baghdadi yang mengatakan. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang hadir, man hadra maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hayya ta'aman, yang mengajak, terus yang mengundang, terus yang menyiapkan, sababan ikrami ba'asallahu yaumal qiyamati ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa kana fil jannatin na'im. Bahkan kau sudah jadikan sahadirkan maulid akan dikirim bersama siapa? Bersama orang soleh, bersama para syuhada, dan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka subhanallah, bentar lagi kita juga akan membaca Firubi, kita bacakan lagi. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah dalikal bait, dalikal majlis, dalikal makan.
Salat al-malaikah ala ahli dzalika al-makan. Bahkan di mana ada rumah atau masjid atau tempat lainnya, di situ dibaca maulidnya Nabi Muhammad SAW, maka berdiri semua malaikat-malaikat yang ada di atas kita, berterbangan di atas kita. Karena kenapa? Mengagungkan di mana rumah itu atau tempat itu, mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW, karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan dijelaskan Imam Jalaluddin As-Suyuti juga menjelaskan, bahkan rumah di situ dibacakan maulid Nabi karena kelahiran Nabi Muhammad. Di situ akan akan dijauhkan dari bala, dari kebakaran, dari orang dengki. Bahkan kalau misalnya orang itu, mohon maaf, orang itu ada sifat yang jelek, di antara misal sifat pencuri atau sifat dengki, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dijelaskan juga, Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi juga mengatakan, yang menyiapkan makanan, terus yang berpakaian baju baru atau memakai wangian, terus memakai jubah, memakai gamis, tapi menunjukkan cinta kita kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan seakan-akan kita menyenangkan hati Nabi. Bahkan idhar suruh fi qalbi mu'min, andai kata kita menyenangkan hati orang mukmin satu saja, menyenangkan satu kali saja, maka itu bagaikan daripada 60 tahun. Apalagi kita memakai pakaian, memakai wangi-wangian yang hadir karena maulid Nabi, maka Allah akan menyenangkan kita. Yaitu apa? Syafaat Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya buah-buahan juga, dan buah-buahan ini yang sudah kita baca dan minuman yang kita baca. Waman syari, kepada siapa yang minum minuman yang sudah dibacakan maulid karena kelahiran Nabi Muhammad, akan diberikan cahaya 1000 dan akan juga dikeluarkan 1000 kesalahan. Bahkan dikeluarkan lilin awghallatin, akan Allah akan mengangkat apa? Menghilangkan sifat dengki kita, sifat ingin riya kita, Allah akan hilangkan. Subhanallah. Bahkan yang makan makanan yang kita makan ini, maka dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin semoga yang sedikit singkat, karena kayaknya ada kode dan juga sudah waktunya diubi. Semoga ada yang ingat oleh antum dan jadikan keberkahan untuk antum dan kembali untuk antum semuanya. Dan semoga yang di depan teras dan di belakang di dapur yang masak semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang yang mulia dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini dan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya yakin antum adalah orang-orang yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga doa kita juga dikabulkan, apa yang kita niatkan semoga Allah ijabahkan. Jangan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim.